Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagian dari mata kuliah untuk akuntansi keuangan menengah dan kami mendapatkan materi yaitu Valuation of Inventories, a Cost Basic Approach. Saya Maulidi Nartika Trifani bersama rekan saya Sherliana Friska akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tersebut. Baik, boleh di next, Kak. Baik, adapun pembahasan yang akan kami bawakan yaitu ada pengertian persediaan yang pertama, lalu yang kedua persediaan pada perusahaan, lalu yang ketiga jenis sistem persediaan, yang keempat masalah mendasar dalam penilaian persediaan, yang kelima biaya-biaya dalam persediaan, lalu yang terakhir ada metode arus biaya. Lalu yang pertama yaitu ada pemahaman persediaan inventory. Adapun persediaan adalah sebuah aset yang yang pertama yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua yang ada dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, lalu yang terakhir yang berbentuk bahan atau perlengkapan untuk proses produksi. Next. Nah, bagi yang kita tahu, jenis perusahaan itu ada tiga, namun tidak semua perusahaan menyediakan untuk inventory atau persediaan. Untuk perusahaan yang membutuhkan inventory ataupun persediaan, yaitu ada perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur itu sendiri adalah menggunakan persediaan untuk mengukur persediaan bahan baku untuk proses produksi mereka. Perusahaan dagang menggunakan persediaan untuk mengukur persediaan barang dagang mereka yang akan dijual pada konsumen. Next. Lalu jenis-jenis sistem pada persediaan. Yang pertama yaitu ada sistem perpetual. Eh, sistem sistem perpetual itu sendiri yaitu semua pembelian dan penjualan barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi. Jadi ketika eh, bagian departemen procurement maupun purchasing membeli barang persediaan, maka mereka langsung mencatatnya tidak menunggu dalam 1 bulan. Lalu untuk yang kedua yaitu ada sistem periodik sendiri, yaitu seluruh pembelian atau persediaan selama 1 periode dicatat dengan mendebit akun pembelian. Jadi untuk sistem periodik ini menunggu semua atau 1 periode terlebih dahulu baru mencatat semua akun persediaan yang sudah dibeli. Next. Adapun karakteristik utama sistem perpetual yaitu yang pertama pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau untuk proses produksi didebit ke akun persediaan. Lalu yang kedua biaya diangkut, retur pembelian, diskon pembelian dan pengurangan harga lainnya didebit ke akun persediaan. Lalu yang ketiga harga pokok penjualan untuk setiap penjualan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Lalu yang terakhir, persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu berisi catatan persediaan. Next. Adapun masalah mendasar dalam penilaian persediaan yaitu pertama, barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan, lalu yang kedua, biaya-biaya harus dimasukkan dalam persediaan, lalu yang ketiga, asumsi harus arus biaya yang harus diadopsi. Next. Lalu barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan. Pembelian harus dicatat ketika hak legal atas barang berpindah ke pembeli. Namun biasanya pencatatan pembelian pada saat barang diterima karena sulit bagi pembeli untuk menentukan secara pasti kapan hak legal berpindah untuk setiap pembelian. Next. Adapun barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan yaitu yang pertama barang dalam perjalanan, lalu yang kedua barang konsinyasi, yang ketiga perjanjian penjualan khusus, lalu yang keempat pengaruh kesalahan persediaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau
dipaparkan oleh rekan saya. Silakan, Kak Shirley. Nah, materi selanjutnya adalah biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan. Yang pertama ada biaya produk, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan perpindahan barang ke pembeli dan pengubahan barang siap jual. Yang kedua ada biaya periode, biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produksi barang. Hingga perlakuan atas diskon pembelian. Dalam sistem persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan utang usaha pada jumlah kotor. Selanjutnya, asumsi arus biaya yang dipakai. Arus fisik barang aktual dan asumsi arus biaya seringkali sangat berbeda. Tujuan utama dari pemakaian asumsi arus biaya ini biasanya itu untuk memilih asumsi yang paling merefleksikan laba periodik sesuai dengan kondisi yang sedang berlaku. Nah, di sini ada asumsi yang dipakai. Yang pertama ada identifikasi khusus, di mana seluruh biaya barang yang telah terjual dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan atau HPP, sementara biaya barang khusus yang masih berada di tangan dimasukkan pada persediaan. Yang kedua ada biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata itu menghitung harga item yang terdapat di dalam persediaan atas dasar biaya average barang yang sama yang tersedia selama suatu periode. Contohnya ini, ilustrasi identifikasi khusus. Kita bisa asumsikan ada 6.000 unit persediaan PT Adijaya terdiri dari 1.000 unit. 1.000 unit berasal dari pembelian tanggal 2 Maret, terus 3.000 unit berasal dari 15 Maret, 2.000 unit berasal dari tanggal 30 Maret. Kemudian kita harus menghitung jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualannya. Untuk unitnya kita jumlahkan semua dengan ending inventory sebesar 6.000. Dan unit cost-nya itu dari tanggal 2 itu sebesar $4.000, dan tanggal 15 itu $4,40, 30 Maret $4,75. Total cost-nya di ending inventory ada $26.700. COGS yang tersedia untuk penjualan adalah $43.900. Kemudian ending inventory-nya dikurang yang tadi 26.700 dan COGS akhirnya $17.200. Kali ini. Kemudian di sini ada ilustrasi biaya rata-rata, di mana PT Adijaya menggunakan metode persediaan periodik, di mana persediaan akhir dan harga pokok penjualan itu dihitung dengan menggunakan metode average. Ini sama seperti tadi, tanggal 2 ada 2.000 unit, tanggal 15 ada 6.000 unit, tanggal 30 ada 2.000 unit, dan total semuanya adalah 10.000 unit dengan total cost-nya $43.900. Ini perhitungan average-nya 43.900 itu dibagi dengan 10.000 karena kita menggunakan metode rata-rata sebesar $4,39. Ini inventory-nya 6.000 unit tadi dikali dengan $44,39 menghasilkan 26.340. CLGS untuk penjualannya 43.900 dikurang dengan 26.340 sebesar $17.560. Di sini kita menggunakan biaya rata-rata metode bergerak yang digunakan dalam sistem persediaan perpetual. Seperti ini contohnya. Kemudian metode arus biaya itu ada 3. Yang pertama ada FIFO, first in first out, ada average, dan LIFO. Nah, kalau misalkan FIFO itu persediaan yang dimana stok barang di gudang itu sesuai dengan waktu masuknya. Stok yang pertama kali masuk adalah stok yang harus pertama kali keluar. Sedangkan kalau LIFO itu kebalikan dari FIFO, di mana eh, stok yang terakhir masuk ke gudang adalah barang pertama yang akan keluar dari gudang untuk dijual. Kalau misalkan average itu membagikan biaya barang yang akan dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Ini ada contoh soal tentang eh, metode periodik.
tanggal 1 ada persediaan awal sebesar 1.000, tanggal 2 ada pembelian 1.500, tanggal 9 pembelian lagi net 600, tanggal 23 ada pembelian lagi sebesar 800 dengan total semuanya 3.900. Dan ini total unit cost-nya 85.700.000. Persediaan akhirnya. Di sini ada CLMS atau Cost of Merchandise Sale. Di sini kita kurangin tadi menghasilkan 3.250. Ini total unit cost-nya 68.800. Nah, gross profit-nya itu dikurang yang 77.450. Dan ending inventory-nya karena menggunakan periodik, kita menggunakan yang akhir, yaitu 650 didapatkan dari 3.900 dikurang dengan unit yang terjual sebesar 3.250 menghasilkan 650 dan dikalikan dengan 26.000 menghasilkan 16.900. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.